Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanu fid din rahimani wa rahimakumullahu taala. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang sangat banyak, memberikan petunjuknya, karunia-Nya. Dan diantara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berkumpulnya kita ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan mari kita ikhlaskan menuntut ilmu kita ini. Kita niatkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke surganya karena sebab menuntut ilmu ini. Kita meniatkan dalam menuntut ilmu ini untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan di dalam diri kita. Atau kita menuntut ilmu dalam rangka untuk membela syariat Islam ini, untuk membela agama Islam ini. Maka dengan inilah kita bisa mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga orang yang mengikutinya hingga nanti hari kiamat. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah taala, setelah kita libur beberapa pertemuan, pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita, kajian setiap Selasa siang. Dan sekali lagi ini adalah nikmat dari Allah. Kita harus bersyukur. Betapa banyak saudara kita yang mereka ingin belajar, tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar. Mereka ingin meluangkan waktu untuk belajar, tetapi ternyata Allah belum mengizinkan. Maka ini nikmat yang besar, dan kita harus serius dalam belajar ini. Jangan sampai ketika kita belajar hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Tidak ada yang tersisa di dalam diri kita. Tidak ada yang masuk ke dalam hati kita. Jangan. Kita belajar ini walaupun sedikit kita masukkan ke dalam hati kita. Kita amalkan ilmu tersebut.
Dan pembahasan kita masih melanjutkan tentang masail al-jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat orang-orang jahiliyah, yang dimana kebiasaan-kebiasaan itu harus kita tinggalkan seandainya ada di dalam diri kita kebiasaan-kebiasaan tersebut. Maka di antara permasalahan-permasalahan jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan kita sudah sampai ke yang ke-26, al-mas'alah as-sadisatu wal ishrun, masalah yang ke-26. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, tahrifu kitabillahi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka orang-orang jahiliyah itu mengubah kitab Allah Subhanahu wa taala setelah mereka memahami isi dari kitab tersebut. Wahum ya'lamun, padahal mereka ini tahu kalau yang mereka lakukan ini salah. Mereka tahu kalau mengubah kitab Allah ini terlarang, ini haram. Mereka tahu, tetapi ini yang mereka lakukan. Kemudian kita sedikit ambil penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, di mana beliau mengatakan, min sya'nil yahudi wan nasara tahrifu kitabillahi at-Taurat wal Injil min ba'di ma aqaluhu ta'allamuhu wa fahimuhu. Termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara adalah mereka ini mengubah, mengganti kitab Allah Subhanahu wa taala, Taurat, Injil, ini mereka rubah. Mereka merubah kitab Allah. Min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka ini memahami kitab Allah tersebut, Taurat dan Injil tersebut. Ta'allamuhu, mereka mempelajarinya. Wa fahimuhu, dan mereka juga memahaminya. Harrafuhu bi ziyadatin aw nuqsanin, mereka merubah kitab itu dengan penambahan maupun dengan pengurangan. Kita dapatkan nanti ketika mereka disuruh untuk mengatakan hittatun naghfir wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, dan katakanlah hittah, ampunilah kami. Akan tetapi ternyata mereka ketika disuruh untuk mengatakan hittah, hapuskanlah dosa kami, tetapi mereka menjadikan kalimat hittah ini menjadi hintah, mereka tambah. Maka ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah, termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, permasalahan jahiliyah, dan ini tidak boleh kita kerjakan. Kita tidak boleh melakukan tahrif. Dan tahrif ini ada dua. Kata Syekh Shalih di sini ketika beliau mengatakan bi ziyadatin aw nuqsan, dengan cara dia menambahkan atau mengurangi. Menambahkan sesuatu, baik itu satu huruf, dua huruf, atau satu kalimat. Maksudnya satu kalimat, satu kata, ini tetap tidak diperbolehkan. Atau dia dengan mengurangi, maka ini dia merubah secara lafadz. Dan yang kedua, Syekh mengatakan au tafsirin bi ghairil makna sahih, atau dengan cara dia menafsirkan kitab-kitab Allah itu dengan tafsiran yang tidak dibenarkan, dengan tafsiran yang salah.
Mereka tahu, mereka paham tafsirannya A. Akan tetapi mereka merubah itu dengan mengatakan tafsir dari ini adalah B. Maka jangan sampai kita ikut dengan mereka melakukan ini. Kemudian Asy-Syaikh menjelaskan min ajli an tuwafiqa ahwa'ahum. Tujuan mereka ketika mereka merubah ayat-ayat Allah ini, baik secara lafaz maupun secara makna, tujuannya adalah agar ayat ini, agar kitab ini sesuai dengan hawa nafsu mereka, agar Taurat dan Injil ini sejalan dengan nafsu mereka, dengan hawa nafsu mereka. Wa hadhihi musibatun la yazalul muslimuna yu'anuna minha. Maka ini adalah musibah yang besar. Maka ini adalah musibah yang dimana kaum muslimin itu masih menghadapi musibah tersebut, menghadapi musibah berkaitan dengan tahrif ini, mengubah kitab Allah ini. Wa awwalu ma kanat inda ahlil kitabi min ahlil ahwa'i war raghabati wasyahawat. Maka awalnya tahrif ini ada pada orang-orang ahlul kitab, dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan dari orang-orang yang mengikuti kesenangan hati mereka. Dia senangnya apa, maka dia rubah kitab itu kepada apa yang dia senangi. Wasyahawat, dan juga pengikut syahwat. Jadi kalau berkaitan dengan sesuatu yang itu menyelisih hawa nafsu mereka, menyelisih dengan kesenangan mereka, menyelisih syahwat mereka, mereka rubah kitab mereka agar kitab ini sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan apa yang mereka senangi. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan idza lam yaqdiru ala takdzibin nasi wa juhudihi satau alaihi bitahrifi wa ta'wili wa tafsiri bi ghairi maknahu. Jadi mereka ketika tidak mampu untuk mendustakan nas dan juga untuk mengingkarinya, mereka tidak bisa untuk mendustakan suatu ayat, tidak bisa mendustakan, mengingkari suatu ayat, maka mereka memaksa ayat itu agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka rubah ayat-ayat tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara tahrif, merubah. Dan juga dengan cara takwil, mentakwilkannya. Oh, ini nggak sesuai dengan maknanya yang asli. Maknanya asli seperti ini, tapi maksudnya seperti itu. Wa tafsir bi ghairi makna, dan juga dengan tafsir yang selain maknanya, bukan dengan tafsir yang sahih, tapi mereka dengan tafsir yang salah. Maka ini perlu kita ingkari. Kita tidak boleh seperti mereka. Ada sebagian kaum muslimin yang ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas arsy. Jadi Allah itu di atas arsy. Mereka tidak mengatakan istawa. Enggak, ini bukan istawa, ini istaula kata mereka, dengan menambahkan satu huruf. Dari istawa menjadi istaula. Mereka merubah, dan ini
Apa yang menghalangi kita untuk memahami dan menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan? Ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu di atas arsy-Nya, sudah kita tetapkan. Allah di atas arsy-Nya. Jangan kita menggunakan akal kita yang kurang untuk menolak apa yang Allah tetapkan. Akal kita kurang. Kalau kita ditanya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu dari atas langit dan segala sesuatu ini di alam semesta, Allah tahu semuanya, bahkan yang di dalam bumi, yang di dalam lautan, Allah tahu. Apakah akal kita bisa memahami hal tersebut? Tentu kita akan mengatakan tidak. Akal kita tidak mampu. Kalau kita ditanyakan, apakah kita bisa memahami bagaimana Allah bisa mendengar orang yang berbicara dalam satu waktu? Seluruh perkataannya Allah dengar, seluruh perkataannya tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat paham. Maka kita pasti akan menjawab, iya, kita nggak bisa memahami ini. Atau dengan kata lain, akal kita ini kurang. Bukan cuma akal, semua panca indera kita. Kita nggak bisa mendengar semut yang berbicara, tidak mampu. Hewan-hewan yang kecil, yang mereka berbicara, kita tidak mendengar. Kita tidak bisa mendengar suara mereka. Frekuensinya berbeda ini dan itu. Ya intinya apa? Intinya panca indera kita, akal kita ini juga ada batasannya. Begitu juga ketika memahami tentang sifat-sifat Allah, akal kita juga terbatas. Jadi bagaimana? Ya sudah. Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di atas arsy. Kita bilang Allah di atas arsy-Nya. Tidak kita katakan istaula, Allah menguasai, tidak. Kalau kita mengatakan itu, maka ini artinya sudah berbeda. Ketika Allah menetapkan untuk dirinya tangan, kita tetapkan Allah memiliki tangan, tetapi kita perhatian, tangan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti tangan makhluknya. Tangan Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Kita tetapkan tangan untuk Allah, ini sifat Allah. Tetapi kaifiyahnya seperti apa kita tidak tahu. Dan inilah madhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam seluruh sifat. Al-Imam Malik pernah ditanya, ketika ada orang yang datang ke majelis beliau, beliau bertanya tentang ayat ini, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas arsy-Nya. Orang itu bertanya, kaifa istawa? Bagaimana istiwa itu, bagaimana Imam Malik? Maka Imam Malik, beliau menundukkan kepalanya. Kemudian beliau bercucuran dengan keringat. Dan beliau berkata sambil beliau marah. Beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Maknanya apa? Diketahui. Wal kaifu majhul. Adapun kaifiyahnya, istiwa itu seperti apa? Ya ini yang tidak diketahui. Ini majhul. Wal imanu bihi wajib. Dan iman kepada istiwa ini wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan tentang istiwa ini bid'ah. Maka Imam Malik kemudian menyuruh untuk mengeluarkan orang tersebut. Keluarkan dia ini ahlu bid'ah. Maka ini Imam Malik mengajarkan kepada kita agar kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kita katakan Allah memiliki tangan, iya Allah memiliki tangan. Tetapi tangan Allah tidak seperti tangan seluruh makhluknya. Manusia tidak. Makhluk apapun tidak ada yang semisal dengan Allah. Ini harus kita
sampaikan. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan penjelasannya, wala yazalul muslimuna yu'anuna min hadhil afati min ahlil ahwa'i wal firaqid dhalati wa ashabis syahawat. Dan kaum muslimin ini masih menghadapi kerusakan ini, penyakit ini, kerusakan penyakit dari ahlil ahwa, dari pengikut hawa nafsu, dan juga dari firqah kelompok-kelompok yang sesat, dan juga dari pengikut syahwat. Nah, di sini Asy-Syaikh membedakan antara pengikut hawa nafsu dan juga pengikut syahwat. Ya, kalau pengikut hawa nafsu itu biasanya mereka nanti menyimpang dalam akidah, biasanya penyimpangannya dalam akidah. Mereka memperturutkan akidah yang salah mereka. Adapun pengikut hawa nafsu, maka ini biasanya mereka sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kecenderungan dia, kesenangan dia, apa yang menjadi kesenangan dia, maka dia rubah. Seandainya dia memahami dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah bahwasanya rokok itu haram, tetapi karena dia ini hawa nafsunya, dia memperturutkan hawa nafsunya, dia ternyata apa? Pecandu rokok. Akhirnya apa? Dia membuat hukum yang menyelisih apa yang di Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dia mengatakan ini dan itu, dan biasanya ini untuk menghalalkan, untuk membolehkan syahwat mereka. Kemudian Asy-Syaikh memberikan misal, idza qila lahum ar-riba haram, kalau dikatakan kepada mereka riba itu haram, qalu, mereka akan mengatakan al-muradu bir-riba kada, maksudnya dari riba itu seperti ini, katanya. Yufassiruna riba ala hasabi hawahum, mereka akan menafsirkan riba itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wal ana mawjudun lahum kutubun wa kitabatun wa fatawa tubihu riba. Dan sekarang, kata Syekh, ini yang berkata adalah Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan, yang beliau hidup di mana? Di mana beliau hidup ini? Beliau masih hidup ya, di Saudi Arabia. Beliau mengatakan, dan sekarang ini ada, mereka ini punya buku dan punya tulisan, punya fatwa yang menghalalkan, yang membolehkan riba, kata Syekh. Wa idza qila, dan jika dikatakan hadza harramahullah wa rasuluh, ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, qalu laisa hadza huwa riba alladhi harramahullah wa rasuluh, mereka akan mengatakan ini bukan riba yang Allah haramkan dan yang Rasulnya haramkan. Mereka mengatakan ar-riba alladhi harramahullah wa rasuluhu huwa ribal jahiliyah. Adapun riba yang Allah dan Rasulnya haramkan itu adalah riba jahiliyah. Ziyadatud daini alal mu'siri faqat, kata mereka. Itu adalah penambahan hutang bagi orang yang kesulitan. Kalau ada orang yang berhutang, ya biasanya nak tiang utang niku napa sebabnya? Ya karena lagi kesulitan, dia butuh uang. Nah, jadi kalau ada yang orang butuh uang dan itu dia lagi kesulitan, dia minjem duit, kemudian ada penambahan, nah ini riba, kata mereka. Cuma ini amar ribal fadl fahum yunkirunahu. Adapun riba yang sifatnya itu fadl, riba fadl, tambahan ya, itu tambahan dari transaksi harta-harta yang masuk ke dalam riba. Apa? Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Nah, ini dikiaskan kepada seluruh bahan makanan pokok. Kemudian juga kurma, tamar, kemudian juga garam. Maka kalau ada transaksi, dia itu menukar antara harta-harta yang riba ini, maka dia harus sama takarannya.
Kemudian dia juga harus diberikan dalam waktu yang sama. Maksudnya tidak sampai beda hari, nggak sampai. Di tempat yang sama, di waktu yang sama. Maksudnya ketika dia masih di situ, maka ketika dia tukar emas dengan emas, maka seandainya dia 2 gram, maka harus ditukar dengan 2 gram. Tidak boleh dilebihkan. Dia tukar gandum 1 kilo, maka harus dengan 1 kilo. Tidak boleh ditukar dengan, oh ini 1 kilo, kamu 1,5 kilo, nggak boleh. Dan tidak boleh ada tambahan uang, nggak boleh. Oh saya tukar emas ini 1 gram dengan itu 1 gram. Kemudian kamu harus menambahkan sekian, maka ini tidak diperbolehkan. Ini riba fadl. Kata mereka, maka ini tidak diharamkan, kata mereka. Au yaquluna ar-riba al-muharram huwa riba al-istihlaqi. Atau mereka akan mengatakan riba yang diharamkan itu adalah riba pada kebutuhan sehari-hari yang itu dipakai sekali sudah habis. Amar riba al-istithmari fahuwa mubah. Adapun riba dalam untuk pengembangan, maka ini kata mereka ini mubah, ini boleh katanya. Jadi mereka ingin merubah hukum ini sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya mendapatkan keuntungan dari ini. Kalau saya haramkan maka saya nggak berdapat apa-apa. Nun sewu, ini tidak diperbolehkan. Seorang muslim harus amanah. Dalam menyampaikan ilmu dia harus amanah, karena ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, waqad shahha fil ahadithi fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam tahrimur ribal fadl. Padahal telah sahih hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah Nabi akan haramnya riba fadl ini. Fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi," emas dengan emas, "wal fiddatu bil fiddati," perak dan perak, "wal burru bil burri," gandum dengan gandum, "wasyairu bis syairi," dan ini sama nggih, masih sejenis gandum itu ya. "Wa tamru bit tamri," dan juga kurma dengan kurma, "wal milhu bil milhi," dan juga garam dengan garam. Kata Nabi, masalan bimathalin, ini harus sama, sawaan bisawain, harus sama persis, nggak boleh beda. Timbangannya sama, takarannya sama. Jadi kalau itu nilai, maka nilainya sama. Nun sewu, ini uang juga sama ya. Kalau kita tukar uang 100.000, maka ini harus ditukar dengan 100.000. Tidak boleh uang 100.000 ditukar dengan 99.000, tidak diperbolehkan. Ini harus sama ya. Dan ketika dia tukar ini, kata Nabi juga harus yadan biyadin, harus serah terimanya bersamaan. Ya, maksudnya bersamaan itu tempatnya masih sama. Ya, kalau bedanya cuma 1 detik, 2 detik, 5 detik, 1 menit, kan ngitung rian ya. Seandainya ngitung, ya ini masih satu tempat, ini masih yadan biyadin. Tetapi kalau seandainya saya mau tukar uang berapa? 100.000. Nah, nuwun sewu, tapi kok saya lupa nggak bawa duitnya. Yaudah, tolong berikan dulu itu 100.000-nya. Saya ambil di rumah. Dia pulang ngambil 100.000, baru dikasihkan. Nuwun sewu, ini tidak diperbolehkan. Nah, terus bagaimana? Ya udah, ambil dulu uangnya baru tukar. Atau dia hutang dulu. Waduh, ya udah Pak, saya hutang 100.000. Besok saya ambil duitnya, saya kembalikan. Nah, kalau hutang beda hukum meleh ya. Jadi dia tidak minjam, tapi apa? Tidak tukar, tapi apa? Dia hutang. Nah, kalau hutang jelas. Nah, ini harus sama.
dan waktunya juga harus satu waktu. Dan ini nuwun sewu nggih, kalau kita jual beli emas sama. Jadi harus yadan biadin. Itu sebutan angsal nggih. Mas, tuku mas. Uangnya sudah dikasih, barangnya sesok ya. Nuwun sewu nggih, ini tidak diperbolehkan. Ya dikasihkan waktu itu. Dikasihkan di waktu itu sebelum dia meninggalkan tempat. Nuwun sewu nggih. Nah, kemudian Syekh menjelaskan hada ribal fadl. Ini riba fadl ini. Haramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkannya. Wa qad qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang Rasul datangkan untuk kalian, maka ambillah. Jadi apapun yang Rasul bawa untuk kalian, maka ini harus kita ambil. Apa yang diajarkan Rasul kita kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang Rasul larang untuk kalian maka tinggalkanlah. Nuwun sewu ya. Maka ini jelas. Walaupun di Al-Qur'an tidak ada penyebutan tentang riba fadl, tetapi ini dijelaskan dalam sunnah Nabi. Nabi melarang riba fadl ini. Dan apa yang disuruh oleh Nabi maka kita disuruh untuk mengerjakannya. Apapun yang diharamkan oleh Nabi kita harus mengharamkannya. Siapa yang menyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat yang semakna ini. Man ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah. Dan yang semakna masih banyak. Kemudian juga riba fadl ini kata Syekh, wa ribal fadl dakhilun fi umumi qoulihi ta'ala wa harramar riba. Dan riba fadl ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengharamkan riba. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan, membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Nuwun sewu. Maka ini, kalau ini memang hukum Allah maka kita harus kerjakan. Apa yang Allah putuskan, apa yang Rasul putuskan maka ini kita kerjakan. Jadi kalau riba haram, ya haram. Kita katakan itu haram. Jangan kita mengotak-atik hukum tersebut. Jangan kita seperti orang-orang Yahudi. Mereka dilarang untuk menjaring ikan di hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Yang dilarang kan hari Sabtu. Udah, hari Jumat napa? Mereka menyebar semua jaring mereka, diambil hari napa? Hari Ahad. Nuwun sewu. Ini mereka mengotak-atik hukum Allah, mereka merubah hukum Allah. Kemudian Syekh melanjutkan, falamma kana fil yahudi man yuharrifu at-taurata wa kana fil nasara man yuharrifu al-injil wujida fi hadhil ummah man harrafa al-qur'ana was sunnah man yuharrifu al-qur'ana was sunnah. Ketika orang Yahudi itu ada di kalangan mereka yang merubah Taurat, yang mentahrif Taurat. Wa kana fin nasara man yuharriful injil, dan dari kalangan orang-orang Nasrani ada yang merubah Injil. Maka didapatkan di umat ini ada juga yang merubah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Niki harus kita perhatikan. Ternyata ini ada. Perkara jahiliyah ini ada di tubuh kaum muslimin. Ini harus kita tinggalkan. Min ajli ibahati ma huwa alaihi aw alaihi ghairuhu, dalam rangka untuk membolehkan apa yang dia lakukan atau membolehkan yang dilakukan oleh selain dia. Jadi dia membolehkan untuk nuwun sewu nggih. Mungkin untuk saudaranya, mungkin untuk teman akrabnya, mungkin untuk atasan dia.
Ya kenapa? Ya, banyak faktor ya. Di awal dia mengatakan ini tidak diperbolehkan, ini haram. Nah, ketika itu ternyata bosnya yang tiap hari memberikan dia uang seandainya, bahkan memberikan dia bonus-bonus yang banyak, akhirnya dia tidak enakan, kemudian mengatakan, oh ini nggak apa-apa, non sewu, ini tidak diperbolehkan. Yang namanya itu haram tetap haram. Halal kita katakan itu halal. Tidak boleh kita katakan sesuatu yang haram itu kita katakan halal, tidak diperbolehkan. Sesuatu yang haram tidak boleh kita katakan halal, dan yang halal tidak boleh kita katakan itu haram. Kita harus amanah. Dan sekali lagi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan. Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka ketika kita menyampaikan ini Islam, ini agama, ini kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sesuatu yang boleh dipermainkan. Kita akan ditanya. Dengan ilmu ini kita ditanya. Maka kita jangan asal-asalan. Kita menyampaikan ini perkataan Nabi. Jangan asal-asalan. Bahkan Nabi sampai mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia itu sengaja berdusta atasku, dia berdusta mengatasnamakan nama beliau secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat kembalinya, tempat duduknya di neraka. Maksudnya apa? Dia akan masuk ke neraka. Bahkan ketika menyampaikan hadis, kita juga harus hati-hati. Kalau hadis itu kita masih ragu akan kesahihan hadis itu, jangan kita sampaikan dulu. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, barang siapa yang menyampaikan suatu hadis, yara anahu kadhib, dalam riwayat lain yura anahu kadhib, yang dia sangka hadis itu adalah hadis yang palsu, fahuwa ahadul kadhibin, maka dia termasuk salah satu pendusta. Jadi ketika kita menyampaikan hadis, kita harus mentakkid, kita harus tatsabbut, memastikan kalau hadis ini adalah hadis yang sahih, jangan asal-asalan. Maka kita hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, maka ini kita termasuk pendusta. Kemudian di akhir Asy-Syaikh mengatakan, memberikan contoh kepada kita, wa min tahrifil yahud, dan termasuk tahrifnya orang-orang Yahudi, termasuk pengubahan yang dilakukan oleh orang Yahudi, annallaha lamma qala lahum wadkhulul baba sujjada wa qulu hittah, dan masukilah pintu itu dalam keadaan sujud. Masukilah pintu nama Baitul Maqdis, sujjada, dalam keadaan sujud. Wa qulu hittah, dan katakanlah hittah, hapuskanlah dosa kami, seperti itu. Asy-Syaikh mengatakan, hatta anna dzunubana, hapuskanlah dosa-dosa kami, waghfir lana, dan ampunilah kami. Harrafu, mereka mentahrif, mereka merubah ayat ini, mereka merubah perintah ini. Wa qalu habbatun fi hintah, mereka mengatakan hintah, mereka mengatakan biji dalam gandum. Jadi mereka enggak mengatakan ya Allah ampunilah kami, tidak, tapi mereka mengatakan ini hintah. Mereka menambahkan zadu harfan nun, mereka menambahkan huruf nun. Wal muawwilatu li sifatillahi lamma qala Allah taala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ini juga yang diberikan permisalan oleh Syekh di sini. Dan orang-orang yang mentakwil sifat Allah, mereka mentakwil
Lama qala Allah Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy istawa, itu di atas arsy, di atas arsy-Nya. Qalu, mereka mengatakan maknahu istaula. Maknanya, makna istawa ini adalah istaula, menguasai. Fazadu allama min jinsi nunil yahud, maka mereka menambahkan huruf lam, yang dimana lam ini semisal, sejenis dengan nun yang ditambahkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk melakukan tahrif ini. Hada tahrifun biziyadah, ini tahrif dengan tambahan. Wa hunaka tahrifun bin nuqsan, dan ada juga tahrif dengan cara mengurangi ayat. Bahkan ada yang mereka juga merubah dengan harokatnya, harokat Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima, mereka mengatakan wa kallamallaha Musa. Jadi arti sebenarnya wa kallamallahu Musa, Allah mengajak berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Benar-benar Allah mengajak berbicara kepada Musa. Tapi mereka merubah menjadikan apa? Wa kallamallaha Musa, Allah berbicara kepada Musa berbicara kepada Allah. Padahal ada ayat lain wa kallamahu rabbuh, dan Allah mengajak dia berbicara, dan ini tidak bisa dirubah lagi. Dan juga wa tahrifun fil makna, dan ada juga tahrif dengan makna, merubah tetapi maknanya. Bagaimana caranya? Wa huwa tafsirul Quran bi ghairi tafsirihi as-sahih, yaitu dia menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran yang tidak benar. Wa tafsirul ahadits bi ghairi tafsiriha as-sahih, dia menafsirkan hadis-hadis dengan tafsiran yang tidak sahih, dengan tafsiran yang tidak benar. Hadza kulluhu min tahrifil kalim an mawadhihi, dan ini termasuk dia itu merubah perkataan dari tempatnya. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka ini juga harus kita tinggalkan. Ya. Mungkin hanya ini yang mampu saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bagi antum semuanya. Jadi pembahasan kita kali ini termasuk permasalahan jahiliyah, termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mereka merubah kitab Allah. Maka ini juga harus kita tinggalkan. Tidak boleh kita merubah ayat-ayat Allah. Tidak boleh kita merubah pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat, dan kita berdoa juga kepada Allah agar apa yang kita kerjakan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, boten. Kita niatkan dari awal. Kita datang ke masjid ini untuk ibadah, untuk menuntut ilmu. Kita luruskan niat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.